Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Febrianti Borugalingging. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penggunaan bahasa. Baik ya, sebelum memasuki topik utama, di sini ada pengertian dari penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa merujuk pada cara seseorang atau kelompok menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam berbagai situasi, baik secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan konteks, fungsi, bentuk, dan kaidah bahasa yang berlaku untuk memastikan komunikasi yang efektif dan jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang utama mengenai penggunaan bahasa menurut beberapa pendapat para penulis jurnal. Yang pertama yaitu analisis konteks penggunaan bahasa atau konteks penggunaan bahasa Indonesia oleh generasi muda. Yaitu generasi muda Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Salah satunya adalah pengaruh kuat dari bahasa asing, terutama dalam kemajuan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, solusinya dalam menghadapi yaitu perlu ada upaya untuk menjaga dan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia agar tidak kehilangan identitas nasional kita. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada manfaat penggunaan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar di lingkungan sekolah dasar dan peran guru dalam mendidik bahasa Indonesia yang baik dan benar di kelas. Nah, di sekolah dasar sendiri sangat penting bagi guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif akan memberikan dasar yang kuat bagi siswa dalam berkomunikasi. Di masa depan. Di sekolah sendiri, bahasa Indonesia harus diterapkan dengan tepat agar siswa dapat memahami dan menguasai bahasa yang digunakan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Menggunakan bahasa yang baik dan benar meskipun ada kecenderungan untuk menggunakan bahasa informal di media sosial. Dan pentingnya pendidikan bahasa untuk menjaga identitas bahasa Indonesia. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi termasuk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Di dunia maya, bahasa Indonesia seringkali digunakan dengan cara yang lebih santai, bahkan banyak yang dicampur dengan bahasa asing atau disingkat. Penggunaan bahasa yang tidak baku ini tidak hanya merusak kaidah bahasa, tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Pengaruh media sosial dan K-pop pada bahasa gaul dan dampaknya pada kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang benar. Yaitu di kalangan remaja, penggunaan bahasa Indonesia seringkali tercampur dengan bahasa gaul dan pengaruh dari media sosial atau budaya asing seperti K-pop. Meskipun bahasa gaul ini populer di kalangan mereka, hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ini juga dapat mempengaruhi pada penggunaan singkatan atau emoticon yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai penggunaan bahasa, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian kaidah dan jenis. Yaitu kaidah penggunaan bahasa Indonesia merujuk pada aturan-aturan yang harus diikuti agar bahasa yang digunakan dapat dimengerti dengan jelas, baik, dan benar sesuai dengan norma bahasa yang berlaku. Kaidah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ejaan, tata bahasa, hingga penggunaan kata yang tepat. Nah, jenis kaidah sendiri yaitu ada kaidah ejaan, kaidah tata bahasa,
kaidah morfologi, dan kaidah penggunaan kata. Yang pertama ada kaidah ejaan, yaitu aturan yang mengatur penggunaan huruf, tanda baca, serta cara penulisan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Dan yang kedua ada tata bahasa. Tata bahasa mengatur struktur kalimat termasuk urutan subjek, predikat, dan objek. Penggunaan tata bahasa yang benar membuat kalimat mudah dipahami dan tidak ambigu. Ambigu sendiri itu perkataan yang tidak jelas, tidak mempunyai makna yang banyak. Jadi, jika ingin tata bahasa yang tepat, kita harus menggunakan kalimat yang benar, yang contohnya seperti yang tadi kan makanan enak saya makan, dan yang benarnya jadi saya makan makanan enak. Karena dalam kalimat yang benar, subjek yaitu saya ditempatkan di awal kalimat untuk memberikan kejelasan. Yang ketiga ada kaidah morfologi, yaitu penggunaan kata yang sesuai bentuknya. Contohnya kalimat yang salah yaitu membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Di akhir kalimat itu dia menyenangkan. Jadi itu salah ya. Yang benar itu adalah membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan, bukan menyenangkan, tetapi menyenangkan. Karena morfologi ini adalah penggunaan kata yang sesuai dengan bentuknya. Yang terakhir yaitu ada penggunaan kata yang tepat, yaitu pemilihan kata yang tepat penting agar maksud yang ingin disampaikan tidak berubah atau menjadi kabur. Penggunaan kata yang sesuai dengan konteks akan memudahkan pemahaman. Nah, setelah kita membahas mengenai penggunaan bahasa serta kaidah dan jenisnya, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting untuk berkomunikasi yang efektif, menjaga identitas negara, serta memperkuat hubungan sosial dan keberagaman budaya. Sehingga kesadaran dan penerapan kaidah bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dalam masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan bahasa dan kaidah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian dulu dari video presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.